Saudara UG, apa kabar? Halo, selamat siang Bang. Siang, ya. Ya Bang. Ini Gimana? saya ini dari bawah tadi dengar-dengar ini ada pembahasan tentang kasus sebelah ya. Tentang? Tentang ini tadi tentang kenapa Yesus ini disembah atau bagaimana tadi pertanyaan itu? Yesus meminta kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada Paulus. Nah, dari awal pas Yesus. Kenapa Maria tadi ini? Kenapa Maria? Oh, Maria Bagaimana tadi ini, pertanyaan itu? Maria ini apakah menyembah anak kandungnya sendiri atau tidak? Karena yang tahu tentang anaknya ya Yesus, ya Maria. Oke. Ya, Boleh saja Pak Bang. silakan. Oke. Ya, saya agama Kristen ya Bang, Kristen Katolik. Iya, siap. Maria itu Bang memang ibu dari Yesus. Nah, Maria itu Iya, telah dikabarkan gembira oleh dari malaikat Gabriel yang telah diutus. Telah diutus untuk mengandung anaknya laki-laki Yesus. iya, Malaikat Gabriel mengabarkan ke Maria bahwa kau telah mendapatkan karunia dari seorang anak laki-laki namanya Yesus, iya, bukan Tuhan. iya. Jadi Maria menyembah terus- nggak anaknya? Ya sabar dulu bang, jangan dulu sampai situ. Nah sekarang ketika Maria melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus, Iya, bahwa bukan Maria yang harus menyembahkan seorang anak, tetapi Maria menyembah Tuhan, bukan Yesus. berarti dia tidak menyembah anaknya. Yang disalibkan tadi itu Yesus, bukan Tuhan. Ah, berarti Maria tidak Iya, Bang. menyembah. Berarti Maria tidak menyembah yang disalib ini. Iya. Jadi yang disembah. Maria menyembah Tuhan. Maria berarti menyembah Tuhan. berarti dia tidak menyembah Yesus. Iya. Nah sekarang Yesus telah diutuskan oleh Tuhan ke dunia untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan umat Katolik, Iya, untuk menyelamatkan umat seluruh dunia. iya, maksudnya yang dibunuh ini anaknya Maria kan? Iya, memang anaknya Maria. Coba dengar Bang, anaknya Maria, tapi memang dia bukan tidak ada suaminya, tapi itu tadi Bang, Maria telah dikabarkan gembira oleh malaikat Gabriel Iya. bahwa dia melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus. Iya. Dikarunia Bang, Iya. mujizat, dikarunia. Nah, berarti Maria tidak menyembah anaknya. Iya, dia menyembah Tuhan, Tuhan Allah. Berarti anaknya ini bukan Tuhan. Iya, dia Yesus Bang, Yesus. Iya, anak ini, Bang. Yesus anak Maria ini bukan Tuhan. Iya. Oh, terus kenapa Kristen menyembah Yesus? Ya, karena Yesus itu telah diutuskan oleh Allah, telah diutuskan oleh Tuhan, oleh Allah untuk menyelamatkan umat Katolik, umat manusia yang seluruh di dunia. Terus Yang kenapa kami sembah. Terus kenapa Maria tidak menyembah anaknya? Lah, sudah saya bilang tadi, Maria itu menyembah Tuhan, bukan Yesus. Nah, terus kenapa Kristen menyembah Yesus? Nah, Kristen menyembah Yesus karena Yesus telah diutuskan oleh Tuhan Loh, untuk yang menyelamatkan umat manusia seluruh dunia. beda dengan yang disalib. Itu yang disalibkan Yesus. Iya posisi. Terus kenapa Maria tidak menyembah anaknya? Kabar baik ya Bapak. Asik deh. Maria, Yesus telah diutuskan oleh Allah, oleh Tuhan Ini ya. melalui Bunda Maria, Iya, Maria. iya, pertanyaan saya kenapa Maria tidak menyembah Yesus? Kenapa Maria Tunggu. tidak menyembah Yesus? Iya. Senang mewe ya rame.
Yesus kan telah Namanya diutus. rame. Iya, tahu. Kenapa Maria ibu kandung tidak menyembah anak kandung? Bang, Ye, bang begini bang. gimana? Malaikat Gabriel datang, Ah. Datang memberikan kabar gembira kepada Maria. Maria. Bahwa malaikat Gabriel bilang, Ya, pau. kau telah melahirkan seorang anak laki-laki. TCM. Iya. Mm-mm. Bukan begini bang, memang Maria yang melahirkan Yesus. Ah. Oh, siap. Bukan begini. Maria harus masuk nih. menyembah Yesus. Lalu Bukan. kalian Maria- menyembah Yesus itu contoh dari mana? Maria itu hanya diutuskan untuk melahirkan Yesus. Tidak disuruh untuk menyembah Yesus. Ya, anda disuruh untuk menyembah Yesus juga. Ah, terus kalian disuruh menyembah Yesus. Yesus telah diutus Ah, untuk menyelamatkan umat manusia. termasuk ibunya. Oke. Iya bang, termasuk Maria juga. Terus kenapa Maria tidak menyembah Yesus kalau gitu? Bang, bukan menyembah sebenarnya bang, bukan menyembah. Lalu apa kalau bukan menyembah? Bertanya, kenapa negara itu ada bendera? Bang, Itu kan lambang. contohnya begini bang ya. Iya. Negara Indonesia saja ada lambang negara, ada lambangnya itu bendera. Iya. Itu juga kita sebagai umat manusia. Maksudnya? Begitu kita juga sebagai umat manusia, hanya kita ini beda keyakinan. Seperti kami yang Bukan. Saya tidak bahas itu. Yang saya bahas ini Ya, maksudnya begini, Yesus. maksudnya begini, Kak. Itu Kenapa kan salah Maria satu tidak contoh. menyembah Yesus? Dengar dulu, iya gitu. Itu makanya begini bang, itu salah satu contoh tadi. Kita ini kan ada Karena itu lambang negara Indonesia tuh, lambang Kenapa negara lambang? Indonesia. Ya, kenapa dengan lambang Sabar negara dulu kita? bang, kita kan ada lambang negara Indonesia. Begitu juga Ya. ini Maria, Yesus. Iya, maksudnya kenapa Maria tidak menyembah Yesus? tapi kenapa kamu hormat bendera dan sembah bendera juga kalau gitu? Kenapa lari ke lambang bendera? negara itu kan lambangnya. Iya, Maksudnya ini contohnya seperti itu bang. Kita juga maksudnya untuk Kristen menyembah Yesus. Kenapa Maria tidak menyembah Yesus? Tetap dia sembah kok, sebagai anaknya kan. Ini Maria ini hamba durhaka, tidak menyembah Yesus berarti. Tapi saudara, di saya tidak sama orang tuanya. Iya, maksudnya gini loh. Menurut Tidak, saudara maksud Kristen, saudara disayangi tidak sama orang tuanya, saudara. ya disayangi lah namanya anaknya. Ya berarti kalau kau ya begitu juga Maria kan? Iya, dia sayang anaknya. Iya. Pertanyaannya bukan Berarti masalah kau sayang. Tidak disayang. Kalau kau tidak disayang sama orang tua, berarti kau itu pengkhianat, kau itu setan. Iya, bukan itu, saudara. Iya. Yesus ini Tapi disembah, kau itu dituhankan, anak diibadah. anjing kau itu. Ya, saya Setiap bukan orang- Tuhan. Iya, dia kan. Yesus Iya, Tuhan. makanya begini, Maria saudara. menyembah Tuhan nggak? Maria menyembah Tuhan Memang nggak? Itu bukan menyembah sebenarnya, mengingat. Lalu apa? Yesus itu kita mengingatkan gitu bahwa dia Mengingat. salah satu Salah satu Tuhan dari 3 Tuhan. bukan setan kau itu. Lo kok jadi setan? Begini bang, begini bang, Makanya kau agama itu. makanya dengar dulu bang, Apa kau itu? makanya dengar dulu bang. Iya, Wah. Maria ini menyembah anaknya atau Karena dia tidak? dicuri. Supaya kau tahu. Maria Begini, Bang, menyembah begini, Bang. anaknya tidak? Kenapa orang Islam itu setiap berdoa itu pakai toa itu apa itu? Ya, sedangkan pakai Kenapa? toa aja Muhammad kuping Anda nggak berfungsi, apalagi nggak pakai toa. Iya. Karena Pertanyaannya, kalian itu kan Maria ya, menyembah kalian semua Yesus itu kan tidak, tahu. Bang? Maria menyembah Yesus gak? Iya, Di iya mana? bang, begini. Di mana dalilnya Maria menyembah Yang Yesus? menyembah mengingatkan bang. Ya namanya ibu juga harus menyembahkan anak juga toh. Saya. Ibu menyembah anak. Ibu menyembah anak, Bukan betul? menyembah maksudnya. Maksudnya apa? Kasih sayang sih. Iya, kasih sayang, wajar anaknya disayang. Yang kita bahas ini disembah enggak seperti Kristen menyembah Yesus? Apakah Maria menyembah Yesus seperti Kristen menyembah Yesus? Loh,
Bukan menyembah, itu kan kasih sayang. Artinya memberi kasih sayang kepada terhadap anak. Iya, yang saya tanya ini, menyembah tidak Maria kepada anaknya? Menyembah atau tidak menyembah? Menyembah bang, menyembah. Berarti ibu kandung menyembah anak kandung. Iya. Oke. Itu Karena- menurut karena saudara, itu menurut saudara masuk di akal ada ibu kandung menyembah anak darah dagingnya sendiri? Iya, begini bang, begini bang. Ah. Bang, Yesus mengutuskan Bang Maria untuk melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Iya. bernama Yesus. Ya, dituhankan nggak? Ya bang, Dituhankan nggak sama ibunya? Tuhan kan. bukan dituhankan bang. Yesus bang, Yesus. Iya, Bukan iya, dituhankan. Dia kan ada anaknya tuh, digendongnya anaknya. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Bukan. Kapan Bunda Maria itu menyebut Cepatlah Yesus itu besar, adalah Tuhan? duhai Bukan Tuhan bang, bukan Tuhanku. Tuhan. Bang, bukan Tuhan, Yesus bang. Yesus, Iya, bukan Tuhan. 1 Korintus 8, 1 Korintus 8 nomor 6. Huh? Yesus itu disebut sebagai Tuhan. Nah, sekarang apakah Maria yang meminang-minang anaknya ini? Anakku sayang, cepatlah besar, sebab kalau sudah besar kau akan disembah. Nah, apakah Maria menyembah anaknya? Iya bang. Tuhan bang. Artinya memberi kasih sayang. Artinya begini. Coba dengar dulu bang. Artinya begini. Ya, Tidak mungkin Maryam ini tidak kasih sayang kepada anaknya. sayang namanya anak. Pertanyaannya, coba dengar dulu, Bang. Bang, dia coba sembah dengar. tidak Bang, anaknya? Iya, coba dengar dulu bang. Kasih sayang. Kami itu ada di Oh, berarti Maria tidak menyembah. Bukan, Bang. dia kasih sayang. Masuk neraka Ada di dong situ, ibunya Bang. Tuhannya. bang. Coba dengar dulu bang. Bang, coba dengar dulu. Ya karena Coba tidak dengar menyembah dulu. Tuhan. Ya itu makanya abang dengar gitu. Iya, saya dengar. Begini bang. Yesus. Itu makanya kami ada Natal Pasca. Nah, pas di malam Pasca itu, pas hari Pasca, Iya. itu bukan begini bang. Itu menyembah Tuhan. Ingat. Mengingatkan kami bahwa kami ini sebagai anak Tuhan, anak Yesus. Yesus punya anak lagi. Itu kami ada persembahan itu, ada persembahan. Berarti iya. kalian ini cucunya Karena Maria. Ada di Pak. Kalian ini cucunya Maria gitu maksudnya. Aduh. Hah? Bang, bukan begitu, Bang. Nah, tadi Anda begitu, Bang. mengatakan kalian anaknya Yesus, berarti kalian cucunya Maria. Bukan anaknya Yesus. Aduh. Lah, tadi kalian bilang begini, kamu Bang, tadi ya. ngomong kami ini adalah anaknya Yesus. Bang, Gimana ini orang ini? Bang, begini. Ah, Bang, begini, Bang. iya. Itu makanya begini, kami ada Ah. di bulan Natal sama Paskah. Nah, pas hari Paskah kami punya itu kami Iya. menyembah Yesus. Menyembah Yesus. Ah, Maria ada menyembah Yesus di kan? Minggu Palma. Iya, kami menyembah Yesus. Marianya, Maria. Marianya menyembah Yesus gak? Iya, pas hari Paskah itu semua Karena mengingat. karena mengingat Yesus, mengingat Tuhan. Jadi Maria menyembah anaknya. Iya, karena Yesus telah diutus oleh Tuhan Iya nih. lewat Ibunda Maria. Apakah itu tidak durhaka kalau ada anak, ada menurut anak? saudara ya durhaka. Menurut saudara ya durhaka, tapi menurut kami umat Kristen, umat Katolik tidak durhaka. Oh, Karena jadi Yesus telah diutus. berarti surga ada di telapak kaki anak gitu. Surga ada di telapak kaki ibu. Coba dengar bang, coba dengar bang. Surga ada di telapak kaki ibu, tapi Yesus telah diutus ke dunia. Yesus telah diutus ke dunia. Berarti Maria mengatakan surga ada di telapak kaki anakku gitu. Loh, Enggak, aku aja kamu ngomong. bang, Kok ngawur? Bang, coba Gimana? dengar ya. Yang mana yang betul ini? Pening aku. bang, coba dengar baik-baik ya, coba dengar Iya, baik-baik. saya dengar. Iya. Datang malaikat Gabriel, Pantesan kamu datang ditembak malaikat sama orang Gabriel Israel. untuk menemui Maryam. Iya. Terus Kenapa? Malaikat Gabriel telah memberikan kabar gembira kepada Maryam Maria. bahwa kau telah melahirkan seorang anak laki-laki. anaknya Itu kan? anak seorang. Ya sabar dulu, dengar dulu. Itu makanya dengar dulu bang. Anaknya kan? Pantesan kamu Yesus. ditembak sama orang Israel itu. Yesus adalah telah diutus oleh Allah. Ah, Telah diutus oleh Allah ke dunia melalui siapa ibu lagi tuh? Maryam. ah.
Jadi ada Itu makanya dengar dulu bang. ada Allah mengutus Yesus kepada Maria. Kemudian Kalau Maria, kamu lihat, kalau kamu hebat tuh, kamu ke Israel saja. Di situ aja Muhammad sama Yesus tuh. Siapa yang lebih ada? Israel tidak menyembah Jagonya. Yesus, Bang. Israel tidak menyembah Yesus. Oh, tahu. Sekarang Di situ ini Muhammad dengan Yesusnya itu. sekarang ini ibunya Yesus menyembah Yesus tidak? Itu dulu. Iya bang. Mana dalilnya? Ada di Tolong tunjukkan dalilnya di mana Maria menyembah anaknya. Ya, kamu ke Israel saja. bang begini bang. Ke Israel pula. Israel sampai di sana kalau saya pakaian Kristen saya diludahi di sana. Ayo, malah diludahin kan. Kalau saya mengaku Kristen diludahin di sana saya. Kemana? Kemana saudara kita tadi? Bang? Oke, saudara Cicileong dari Hindu atau Buddha? Dari Kristen bang. Ya, Kristen, Katolik, Protestan? Kristen Protestan. Protestan. Nah, kenapa Maria tidak menyembah Tuhan kalian yang bernama Yesus sementara Maria adalah ibunya sendiri, dia yang tahu tentang Yesus? Ya sebenarnya kalau secara langsung Maria itu memang tidak pernah ada dalilnya menyembah Yesus. Dia menyembah Allah. Ya, berarti dia tidak nyembah anaknya. Ya istilahnya gini loh bang, kalau konsep ketuhanan itu kan harus kita pikirkan dari dasarnya dulu. Ya, apa dasarnya itu? Nah jadi kan kalau dibaca dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah bang. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Enggak, yang dibahas ini Yesus. Yesus Iya. ini anaknya Maria Maksud kan saya dia? gini, maksud saya gini bang, kalau berpikir mengenai ketuhanan kekristenan itu harus dari dasarnya dulu bang. Iya, maksudnya dari dasarnya yang mana ini? Maksudnya dari dasarnya mana? Yang mana tuh dasarnya? Anak Maria tadinya adalah bukan anak Maria, lalu kemudian Ya, menjadi kalau Yesus itu kan kemanusiaannya, ya kan? Ya anak Maria. Maria itu menyembah Allah, sementara Yesus itu tubuh dari Allah sendiri. Oh, berarti Maria menyembah tubuh Tuhan sendiri, yaitu Yesus. Bukan bang, maksudnya gini, makanya tadi saya jelaskan dari awalnya dulu. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman yang adalah Allah di sini siapa? Yesus. Yang menjadi manusia sekarang siapa bang? Yesus kan? Oh, Yesus. Oh. Ya, jadi maksud sampean ini Tuhan pencipta langit dan bumi ini menjadi unyu-unyu, menjadi anak-anak manusia, diperanakkan oleh manusia gitu. Dia bersandiwara menjadi unyu-unyu, gitu ya? Yang dimaksud dengan kelahiran Yesus ini bukan dari hasil perkawinan bang. Iya, maksud saya Tuhan Anda ini bersandiwara menjadi bayi, menjadi anak-anak gitu. Bukan bersandiwara bang. Tujuan Yesus ini ke dunia kan untuk menebus dosa manusia. Dosa itu kan upahnya maut. Kata siapa? Ya. Upah dosa adalah maut bang. Upah dosa adalah maut. Gitu ya? Bukannya upah dosa itu adalah kemuliaan? Siapa yang bilang? Paulus. Ayatnya? Ada di dalam kitab saudara. Dari mana itu? Dia mengatakan begini, di mana ada dosa, di situ kemuliaan Tuhan akan melimpah.
Iya, maksud saya ayatnya di mana, Bang? Di dalam kitab Timotius, di mana ada dosa bertambah-tambah di situ Roma 5 nomor 20. Cuma Anda baca. Jadi dosa itu justru mendatangkan kemudian anugerah atau kemuliaan Tuhan. Itu di dalam kitab saudara. Coba Anda lihat dalam Roma 5 nomor 20. Nomor 20 dari Roma 5, sorry. Silakan. Ini ya. Roma 5 ayat 20, Bang. Iya. Di mana pelanggaran menjadi banyak. Pelanggaran di sini paraptoma ya dalam bahasa Yunani. Paraptoma itu artinya dosa atau pelanggaran. Di mana dosa bertambah banyak, di situ karunia Tuhan berlimpah-limpah. Jadi dosa itu bukan maut, dosa itu adalah karunia. Di mana dosa bertambah banyak, di situ karunia Tuhan berlimpah-limpah. Itu abangku ya. Kalau tidak ada dosa, kematian itu tidak ada, Bang. Ya kalau tidak ada dosa tidak ada karunia. Gitu ya bang ya. Jadi Maria ini tidak pernah sekalipun terciduk mempertuhankan, mengibadahi anak kandungnya sendiri. Sedangkan Kristen ini ya berlomba-lomba menuhankan anak Maria. Apakah Maria menuhankan siapa sebenarnya? Sementara tadi saya menjelaskan kok dipotong gitu loh. Anda kan menuhankan anak Maria kan? Yesus Iya, itu betul. kan? Nah, Iya betul. apakah orang yang tidak menuhankan anak Maria itu berdosa? Ya manusia kan memang berdosa, Bang. Walaupun Ya, sekalipun dia nggak menyembah atau menyembah yang namanya manusia itu tetap berdosa. Enggak, itu doktrin. Enggak ada itu doktrin buatan kalian sendiri tuh. Sekarang pertanyaan saya, apakah orang yang tidak menyembah anak Maria itu berdosa? Yang saya tahu manusia itu berdosa, Bang. Kalau tidak menyembah anak Maria? Kalau tidak menyembah, ya harusnya berdosa. Berdosa. Berarti Maria berdosa dong ya? Ya bukan berarti begitu. Lah, dia tidak menyembah anaknya. Tapi dia menyembah Allah, Bang. Iya menyembah. Kalau menyembah Allah, Yesus juga menyembah Allah. Ya makanya tadi saya jelaskan, Abang. Maria menyembah Bukan? Elohim. Ya udah sekarang giliran Anda kalau gitu. Tolong tunjukkan di mana Maria menyembah anaknya, silakan. Kalau menyembah anaknya tidak ada, tapi kita harus mencari dasarnya dulu, keilahian Allah itu, Bang. Dari mana asalnya Yesus itu dipertuhankan gitu. Di Yohanes 1 ayat 14, Bang. Yohanes 1 nomor 14 itu firman menjadi daging, bukan Tuhan yang menjadi daging. Iya, di Yohanes 1 ayat 1 kan pada mulanya adalah firman. Pada mulanya firman. Firman bersama-sama. Nah, terus firman itu yang menjadi daging itu apa? Tuhan turun ke bumi gitu. Maksudnya turun ke bumi. Ya iya, yang menjelma Turun. jadi manusia. Turun berupa apa ke bumi? Ya berupa manusia lah. Jadi manusia turun dari langit. Bukan Masuk dari ke- langit. Lalu? Roh Kudus yang mengandungkan kepada Maria, Bang. Berarti yang turun, yang keluar dari Tuhan apa? Apa yang keluar dari Tuhan ini apa? Yang bersama-sama dengan Tuhan pada mulanya ini apa? Kok jadi aneh? Katanya tadi firman keluar dari mulut Tuhan, dari Tuhan. Yang keluar dari Tuhan ini apa? Manusia daging. Yang turun dari surga daging. Bukan, menurut bukan. kan, Allah itu Bukan. kan ada Tritunggal, Bang. Berarti bukan Yesus dong yang turun dari langit.
Loh, kok bukan istilahnya seperti abang lah? Loh, gimana Coba yang saya mana tanya yang abang betul? dulu. Apakah abang punya roh? Saya punya roh, Apakah abang punya pikiran? saya punya ide, Punya daging? punya Sekarang Anda sendiri ada berapa? satu. Ya udah. Ketika kemudian roh saya terpisah dengan daging saya, apakah saya masih bisa disebut Tuhan manusia? Ya rohnya manusia dong. Apakah saya masih bisa disebut manusia? Ih, rohnya manusia, Bang. Allah juga punya roh. Ketika jasad saya tinggal jasad, apakah saya masih bisa disebut manusia? Ya kan memang gimana jelas? Ya gimana Anda mau menjelaskan? Nggak bisa. Nggak bisa Anda menjelaskan. Karena itu cuma akal-akalan aja dari Anda. Ketika Tuhan berfirman kepada Gabriel, Gabriel menyampaikan firman itu kepada seorang wanita bernama Maria. Apa firman itu? Hamillah, lahirkanlah seorang anak. Itu firmannya. Jadi Yesus ini apakah firman? Bukan. Dia manusia 100% yang berasal dari firman. Jadi pada mulanya adalah ide Tuhan. Bahwa Tuhan punya ide mau menciptakan manusia tanpa ayah. Lahirlah Yesus. Jadi Yesus itu bukan Tuhan itu sendiri. Makanya Maria tidak menyembah anaknya. Nah sekarang kalau Kristen sibuk menyembah anak Maria sementara Maria sendiri tidak menyembah anaknya, apakah Maria ini berdosa karena tidak menyembah anaknya sendiri? Menurut saudara, apakah Maria ini berdosa karena tidak menyembah anak kandungnya sendiri? Jadi yang Anda maksud itu Allah itu seperti apa? Allah itu yang menciptakan alam semesta beserta dengan apa yang ada di antara keduanya, termasuk menciptakan Yesus. Wujud Allah itu seperti apa? Tidak ada yang tahu wujud Allah itu seperti apa. Kenapa La tidak ada yasakra. yang tahu sementara di Alkitab tertulis loh? Di mana tertulis wujud Tuhan? Di mana? Ini memang rata-rata hotel begini bang, lama-kelamaan makin kesini makin kesono mereka ya. Iya, karena kita geledah isi perut mereka. Mimbar gereja, kita geledah buku-buku di gereja yang ada di lemari gereja itu kita bongkar habis. Ya jadinya kayak gini. Serak, Iya, kan? pada robek akalnya memang. Kemarin-kemarin ini kan mereka tidak pernah terganggu, mereka nyaman menyembah Yesus, mereka merasa inilah yang benar doktrin. Ya, cuman doktrin aja mereka ini. Tidak pakai akal. Kalau pakai akal kita coba bawa ke sini. Berakal enggak mereka ini? Kira-kira akal-akalan aja kan? Akal-akalan. Ya, sepertinya mereka berakal, tapi robek, akalnya robek. Bocor. Perlu dilas, perlu Iya, dilas. Bocor. Kejadian 1:27 Bang, coba dibaca Bang. Kejadian 1 nomor 27. Ya. Dia wujud diminta. Allah. Di mana dikatakan wujud Allah di situ? Di mana wujud Allahnya di Kejadian 1 nomor 27? Mungkin maksud Anda 26. Coba. Nah, jadi di sini Kalau Anda membawa 27, berarti Tuhan itu ada berjenis kelamin perempuan, ada berjenis kelamin laki-laki. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu wujudnya sama seperti manusia, manusia ada laki, ada perempuan. Berarti Tuhan Anda ada laki, ada perempuan. Cocoklah tadi saya katakan, bukan. Maria. Oh, bukan seperti itu Bang. Manusia pertama itu siapa Bang? Adam kan? Adam. Ya seperti Adam. Lah, tapi tidak dikatakan seperti Adam.
Dia mengatakan seperti manusia. Itu kan asal usul penciptaan, Bang, penciptaan manusia. Iya. Baiklah kita menciptakan manusia. Manusia tidak disebut Adam. Manusia di situ siapa? Adam dan Oke, istrinya. manusia pertama siapa? Adam. Ya udah. Loh, tadi katanya serupa dengan manusia. Ya memang serupa dengan Hawa manusia enggak? Hawa manusia enggak? Hawa itu dari tulang rusuk, Bang. Iya, sekarang Hawa ini manusia tidak? Ya manusia. Nah, berarti serupa gak dengan manusia? Yang pasti Allah itu wujudnya laki-laki. 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 Berarti dia punya kelamin. Ya punya lah. Untuk apa kelamin Tuhan? Kok untuk apa? Lah, Di situ jelas dikatakan serupa. Yang namanya serupa itu sama, Bang, nggak ada bedanya. Iya, Rambut berarti punya kuping, punya tangan, punya kaki. punya anus juga berarti. Loh ya iyalah, orang segambar kok. Berarti Tuhan Anda punya anus. Punya. Untuk apa anusnya? Tuh kok untuk apa? Pakai kentut, jadinya bunyi petir, guntur, dum. Itu kentutnya Tuhan Anda. Sementara di dalam kitabnya Yahudi 2 Samuel 7:22, Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan manusia. Kok Anda mentafsirkan kitabnya Yahudi begitu? Itu kan bukan kitab Anda. Itu kitabnya Yahudi. Anda tafsirkan sesuai dengan doktrin Roma. Dewa menjalma menjadi manusia. Itu ajaran Romawi, Katolik. Sedangkan Tuhannya orang Yahudi dikatakan di dalam 2 Samuel 7:22, Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Inilah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Kristen. Jadi ketika hujan deras, Tuhan kencing. Parah. Ketika malam gelap, mata Tuhan lagi tertutup. Kalau Tuhan, Bang, punya seperti manusia, berarti dia punya telinga untuk mendengarkan siapa dan mengetahui siapa yang ada di belakangnya. Dia harus nengok dulu. Kenapa begitu? Karena dia mensifati sifat makhluk. Sementara Tuhan itu maha mendengar. Bagaimana mau mendengar kalau telinganya kayak telinga manusia? Maha melihat. Bagaimana kalau matanya seperti mata manusia, terbatas, telinganya terbatas, punya rambut, berarti dia butuh sampo. Tubuhnya seperti, wujudnya seperti manusia, berarti dia butuh pakaian, pakai sepatu, pakai sendal, butuh sempak juga. Bahaya ini. Ada anusnya berarti dia makan. Ada anusnya berarti ada lambung. Ada lambung berarti ada usus. Usus berarti ada limpa, ada hati, ada mama kan rasa yang gue tahu. Inilah konsep yang paling konyol yang dianut oleh agama Kristen, di mana agama Kristen ini bukan ajaran Yesus Kristus anak Maria. Ini adalah ajaran Paulus yang menerima bisikan dari padang gurun. Jadi kembali kepada tema, saudara, yang lebih tahu tentang Yesus anaknya Maria adalah ibunya Maria sendiri. Maria lah yang tahu tentang si bayi yang dilahirkannya, apakah dia Tuhan atau bukan Tuhan. Kalau sekiranya anaknya itu adalah Tuhan, dialah manusia pertama yang akan mempelopori kemudian pengajaran khotbah di tengah-tengah Bani Israel. Wahai Bani Israel, anakku ini adalah Tuhan, sembahlah dia. Pada masa bayi, Maria sudah sampaikan itu kepada orang-orang. Tapi faktanya, nanti dari barat Katolik yang menginformasikan kalau Yesus yang disalib itu adalah Tuhan. Sepupunya Yesus tidak pernah. Saudara sekandungnya Yesus, Yakobus, Yudas, Yusuf, tidak pernah mengajarkan kalau kakaknya itu atau adiknya itu adalah Tuhan. Yohanes Pembaptis sepupu sekali. Elisabet ponaan. Zakaria itu adalah omnya Yesus. Tapi kenapa tidak pernah menginformasikan kalau kerabat mereka itu adalah Tuhan? Malah kalau kita melihat di dalam Markus 3 nomor 21, keluarga besar Yesus menganggap Yesus itu gila. Bukan menganggapnya Tuhan. Markus 3 nomor 21.
Jadi yang lebih tahu tentang Yesus adalah keluarganya. Keluarganya mengatakan bahwa dia gila. Pada waktu kaumnya mendengar itu, maka kemudian keluarga datang mengambil Yesus, sebab kata keluarganya, kata mereka, ya Yesus sudah gila. Itu bukan Tuhan. Belum lagi cerita Lukas 1 nomor 38. Maria juga ya agak kesel kepada Yesus. Kamu anakku, aku dan bapakmu Yusuf ya mencemaskan kamu. Kenapa kamu begitu? Jadi Maria, keluarga Maria, bapak tirinya Yesus, tidak ada sedikit pun menganggap Yesus anaknya itu adalah Tuhan. Boro-boro Tuhan. Oh, malah mereka dianggap sama, mereka menganggap Yesus gila. Markus 3 nomor 21. Nah, ini Kristen ngapain sibuk bikin karangan-karangan Yesus Tuhan, dia adalah dua natur serupa dengan Tuhan, turun ke bumi, dari firman menjadi daging, meledak. Dari mana ilmu itu kalian dapatkan? Apakah seorang gila bisa membangkitkan orang yang meninggal? Ya, justru karena itu saya juga bertanya, kenapa keluarganya menganggap Yesus gila? Tanya sama keluarganya. Makanya itu bukti bahwa dia bukan Tuhan. Keluarganya aja menganggapnya gila kok. Kenapa justru Anda yang menganggap? Kalau orang gila nggak mungkin punya murid, Bang. Ya udah, kau sampaikan kepada keluarganya. Kan yang tahu Yesus, siapa Yesus ini kan keluarganya, bukan Ngapain ente. saya tanya keluarganya? Anda yang Iya, karena bercerita, keluarganya Anda menganggap dari Yesus mana? gila. Karena Anda keluarganya, dapat cerita dari mana? Markus 3 nomor 21. Di situ tidak ada kata-kata yang mengatakan keluarga Yesus bahwa Yesus itu gila. Baca dulu, coba Anda baca. Berani nggak Anda baca? Markus Berani berapa? nggak Anda baca? Markus 3 nomor 21. Perpustakaan lagi dia.